Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Seorang muslim tentunya di sini yang dimaksud adalah apabila dia sakit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala atas rasa sakit tersebut. Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam, jazakumullah sahabat Roja. Alhamdulillah di kesempatan Rabu pagi pekan kedua yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidahullah. Ikhwata Islam azakumullah, pembahasan di kesempatan ini dengan tema mencela sahabat Nabi SAW, salah satu tanda kesesatan. Setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal mashkur Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'alukal huda wassadad. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah, dan taufiknya kepada kita semua. Kita telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Saat ini kita masih berada di bulan Syawal. Alhamdulillah, Allah berikan kita begitu banyak nikmat, kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga kepada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian kita, pembahasan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Abu Muhammad Al-Hasan, Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah. Dan pembahasan kita hari ini terkait dengan peringatan beliau tentang bahayanya mencela para sahabat, bahayanya membicarakan keburukan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perkara ini mesti untuk selalu diulang-ulang, perlu untuk selalu diingatkan kepada kaum muslimin dan muslimat. Apalagi di zaman yang penuh fitnah ya seperti ini,
yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan sejak 1400 tahun yang lalu bahwasanya akan datang sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang penuh tipuan. Yusaddaqu fiha al-kha'in, pengkhianat dipercaya, wa yukadzabu fihi al-amin, dan orang yang jujur justru dianggap pendusta. Dan benar-benar kita saksikan kenyataannya pada hari ini bagaimana orang-orang yang sangat getol, kelompok yang sangat getol mencela para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengkafirkan sahabat-sahabat yang mulia justru dianggap sebagai pejuang pembela Islam. Maka wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk waspada dari propaganda dan berita-berita yang menipu, dengan cara kita mempelajari akidah kita dan mengetahui mana yang berada di atas akidah yang benar dan mana yang berada di atas akidah yang sesat dan menyimpang. Berkata Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab beliau, wa idza ra'aita ar-rajula yat'anu ala ahad min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, jika engkau wahai kaum muslimin mendapati dan melihat orang yang mencela, menghina, merendahkan, menuduh yang tidak benar kepada salah satu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu sahibu hawan, maka itu jelas merupakan tanda dia berada di atas kesesatan. Dia adalah pengikut hawa nafsu. Karena sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat Al-Qur'an Karim. Wa sahibu qawlu su', dan orang yang mencela sahabat Nabi alaihi salatu wassalam adalah pemilik ucapan yang buruk. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idza dzukira ashabi fa amsiku. Kata Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari, ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, idza dzukira ashabi fa amsiku. Jika dibicarakan keburukan tentang sahabatku maka diamlah, berhentilah. Jangan dilanjutkan. Faqad alima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yakunu minhum minaz zalal. Karena Nabi alaihi salatu wassalam berdasarkan informasi dari Allah Azza wa Jalla mengetahui bahwasanya ada di antara sahabat-sahabat beliau yang terjatuh dalam kesalahan, kekeliruan. Ba'da mautihi, sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam. Falam yaqul fihim illa khaira. Dan meskipun Nabi mengetahui akan terjadi sesuatu sepeninggal beliau, beliau tidak berbicara tentang sahabat-sahabat beliau kecuali pujian dan kebaikan. Wa qawluhu dharu ashabi la taqulu fihim illa khaira. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, biarkan para sahabat, jangan berbicara tentang mereka, jangan mengabarkan tentang apapun tentang mereka kecuali yang baik-baik. Wala tuhaddits bi syai'in min zalalihim, jangan sebarkan, jangan informasikan sedikit pun tentang kekeliruan-kekeliruan mereka. Wala harbihim, dan peperangan yang terjadi di antara mereka. Wala ma ghaba anka ilmuhu, apalagi yang memang engkau tidak mengetahui tentangnya. Wala tasma'hu min ahadin yuhadditsu bihi, kata beliau, dan jangan engkau mendengarkan orang yang berbicara tentang hal-hal tadi. Fa innahu la yaslamu laka qalbuka in sami'ta, karena tidak akan aman hatimu jika engkau mendengarkan berita-berita tersebut. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwasanya di antara ciri kemunafikan, ciri an-nifaq adalah bughdus sahabah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbuhum iman
wa bughdhuhum nifaq. Karena mencintai sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, mencintai Ansar, apalagi Muhajirin yang lebih mulia pada Ansar, adalah tanda keimanan. Dan benci kepada mereka adalah tanda kemunafikan. Maka wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk mencintai para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, apalagi sahabat yang paling mulia di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Baqiyatul Ashrah, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam, dan seluruh sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Wajib bagi kita untuk mencintai mereka. Wajib bagi kita untuk memuliakan mereka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji sebelum mereka ada di muka bumi. Nabi Allah azza wa jalla memuji mereka di dalam Taurat dan Injil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berulang kali menyebutkan pujian-pujian kepada para sahabat di dalam Al-Quran, dan Allah mengetahui bahwasanya mereka tidak maksum. Terjadi kekeliruan, terjadi kesalahan, terjadi perselisihan di antara sebagian sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, tapi pujian kepada mereka tetap akan kekal sampai hari kiamat, karena Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pujian kepada para sahabat akan dibaca terus sampai hari kiamat nanti. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas telah memperingatkan umatnya, idza dzukira ashabi fa'amsiku. Jika disebutkan keburukan-keburukan sahabatku, apabila ada yang mencela sahabatku, maka berhentilah, diamlah. Fa'lam annahu sahibu hawa wa sahibu qaul su. Ketahuilah orang yang menjelek-jelekkan, mencela, merendahkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pengikut hawa nafsu. Allah Ta'ala berfirman, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Dan siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan meninggalkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang mencela sahabat Nabi alaihi salatu wasallam adalah sahibu bid'ah, sahibu nifaq, wa sahibu syarr. Mereka adalah orang-orang buruk, ahli bid'ah, dan pengekor kesesatan. Karena sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang menyampaikan kepada kita agama ini. Dan orang-orang yang ingin mencela para sahabat sebenarnya ingin mencela agama, dengan cara mereka mencela para pemikul agama ini, penukil agama ini, karena apabila penukil-penukilnya, apabila para sahabat, periwayat-periwayat hadis mereka cela, maka hadis-hadis mereka tidak akan diterima, dan agama ini akan ditolak oleh manusia. Mereka adalah orang-orang munafik yang menampakkan keislaman. Maka wajib bagi kita semua untuk berhati-hati dari kelompok ini. Kita wajib untuk memuliakan, mencintai, mengagungkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad alima an-nabiy sallallahu ma yakunu minhum min az-zalal ba'da mautih. Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari mengatakan bahwasanya Nabi berdasarkan informasi dari Allah Azza wa Jalla, karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Berdasarkan informasi dari Allah Azza wa Jalla, mengetahui bahwasanya akan terjadi perselisihan, sebagian sahabat akan berselisih. Nabi alaihi salatu wasallam telah mengabarkan tentang cucunya Al-Hasan bin Ali bahwasanya ibni hadza sayyidun wa sayuslihullahu bihi baina fi'ataini 'azimataini, dan sesungguhnya cucu saya ini adalah sayyid, pemimpin, dan dia akan memperbaiki dua kelompok besar yang berselisih. Dan betul apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu ketika Al-Hasan bin Ali mundur dari
kekhilafahan dan menyerahkan kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga terjadi ya perdamaian kembali setelah terjadi perselisihan di antara pengikut atau pendukung sahabat Ali bin Abi Thalib dan antara pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Nabi alaihi salatu wassalam juga mengabarkan kepada istrinya Aisyah bahwasanya akan terjadi sesuatu antara dia dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka informasi-informasi dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam telah sampai kepada beliau, dan ini juga menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam bukanlah orang-orang yang maksum, suci dari dosa dan kesalahan. Tapi kebaikan-kebaikan mereka jauh lebih banyak daripada kesalahan-kesalahan mereka, dan ijma' para sahabat adalah sesuatu yang mesti maksum, mesti baik, mesti diterima. Adapun pendapat ya masing-masing di antara mereka apabila menyesuaikan dalil atau sesuai dengan dalil, maka tentunya diambil, dan yang menyelisih dalil maka ditinggalkan. Maka apabila ya kita mengetahui ada kesalahan, ada informasi tentang kejadian-kejadian yang terjadi di zaman para sahabat, yang pertama kita harus mengetahui bahwasanya mereka semua adalah mujtahid. Mereka sama-sama ingin mencapai kebenaran. Sebagian ingin ya segera menangkap para pembunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan mengkisos mereka, dan yang lain berpendapat bahwasanya kita harus masuk dalam baiat ya, kemudian setelahnya baru mencari para pelaku kejahatan pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang membakar atau yang memprovokasi mereka adalah kaum Khawarij, yang mana apabila para sahabat ini bersatu maka mereka orang yang pertama yang akan ditangkap. Sehingga terjadi ya beberapa kejadian-kejadian di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan mereka semua berijtihad, dan Nabi alaihi salatu wasallam telah mengabarkan bahwasanya idza ijtahada al-hakim fa akhta falahu ajrun wahid. Jika seorang mujtahid berijtihad dan salah, maka baginya satu pahala ijtihad. Wa idza asaba falahu ajran, dan apabila benar maka mendapatkan dua pahala berijtihad dan pahala kebenaran yang dia dapatkan. Kemudian juga seandainya pun mereka punya kesalahan, punya kekeliruan, ada perselisihan di antara mereka, Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan kepada ahlu Badr, ya, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Silahkan kerjakan apa yang ingin kalian kerjakan, sungguh aku telah mengampuni kalian. Dan juga dalam surat Al-Fatah, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguhlah telah ridha kepada kaum mukminin, para sahabat yang berbaiat di bawah pohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan secara umum ya, sahabat Muhajirin dan Ansar, Allah taala mengatakan laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin ansar. Sungguh Allah telah menerima taubat, mengampuni Nabi, kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Ini secara umum. Dan juga ya orang-orang yang mungkin sempat lari di perang Uhud, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an. Sungguhnya orang-orang yang berpaling darimu di hari pertemuan dua kelompok, innamastazallahum asyaitanu ba'di ma kasabu. Sungguhnya syaitan telah menggelincirkan mereka ya akibat perbuatan sebagian di antara mereka, walaqad afallahu an, dan sungguh Allah telah mengampuni mereka. Maka jika Allah telah mengampuni, maka tidak benar dan merupakan kesesatan ya orang-orang yang selalu mengungkit-ungkit kejadian-kejadian, sebagian kejadian-kejadian yang terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah mengingatkan kepada kita semua, apabila terjadi perselisihan maka fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan fa innahu man ya'ish minkum, barang siapa yang dipanjangkan umurnya di antara kalian fa sayara ikhtilafan katsira,
Nabi mengetahui akan terjadi perselisihan di umat beliau, maka beliau alaihi salatu wassalam yang sangat sayang kepada umatnya mengingatkan kepada mereka semua apabila terjadi perbedaan pendapat, terjadi perselisihan, perbedaan pandangan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka hendaklah kalian kembali kepada sunnahku, karena sunnah ini akan mempersatukan kaum muslimin. Ketika mereka semuanya berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan kuat, mereka akan bersatu, dan mereka akan menjadi umat yang ditakuti oleh musuh-musuhnya. Dan meskipun ya Nabi telah mengetahui informasi akan terjadi beberapa perselisihan di antara para sahabat beliau sepeninggal beliau, Nabi alaihi salatu wasallam lam yakul fihim illa khaira. Nabi sama sekali tidak mencela mereka. Nabi tetap mengucapkan kata-kata yang baik. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Walau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak dengan seberat gunung emas, seberat gunung Uhud. Kita ketahui gunung Uhud adalah gunung yang panjangnya 7 kilo, ya, lebarnya mungkin 4 kilo. Gunung yang sangat besar, dan seandainya ada yang berinfak sebesar dan seberat gunung Uhud emas, maka pahala mereka tidak akan sampai dengan para sahabat yang berinfak meskipun hanya satu mud, ya, 2 telapak tangan. Maka sungguh besar ya, keutamaan para sahabat, sungguh besar kemuliaan para sahabat, dan tentu sangat tidak pantas ya apabila ada seorang yang berani mencela mereka, merendahkan, dan menyebutkan atau mengungkit-ungkit apa yang terjadi di antara para sahabat dari sebagian perselisihan. Makanya ya di antara pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah memuliakan para sahabat dan tidak mengungkit-ungkit kesalahan mereka, tidak membicarakan apapun peperangan yang terjadi di antara mereka, ya sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau, wala tuhaddits bi syai'in min zalalihim, jangan sampaikan, jangan ceritakan, jangan dinukil kecuali untuk meluruskan sejarah ya. Dan salah satu kitab yang terbaik yang ditulis untuk meluruskan ya sejarah perang Siffin, perang Jamal, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah, yaitu Hikbah Minat Tarikh ya. Di situ dijelaskan dan diberikan udzur-udzur ya, pada para sahabat, dan juga dijelaskan kejadian yang sebenarnya yang mana ya kelompok-kelompok menyimpang banyak menyimpang ya, menulis sejarah yang menyimpang dan mencela para sahabat, terutama sahabat Muawiyah, sahabat Amr bin As, dan sahabat-sahabat yang lainnya mereka jelek-jelekkan ya, mereka hina, mereka rendahkan. Maka ini sangat berbahaya ya bagi akidah kita dan keyakinan kita. Maka apabila ada yang menuliskan sejarah kejadian-kejadian tersebut dengan benar untuk menjelaskan hakikat ya, kejadian-kejadian tersebut, maka tentu tidak bermasalah. Tapi sekedar ya ingin mencari-cari saja atau mempelajari ya dari kitab-kitab yang tidak jelas siapa yang menulisnya, maka ini sangat berbahaya. Inilah yang diperingatkan oleh beliau, wala tasma'hu min ahadin yuhadditsu bihi. Jangan dengar siapapun yang membicarakan perselisihan tersebut, wala harbihim, peperangan mereka, fa innahu la yaslamu laka qalbuka in sami'ta. Karena berbahaya. Bisa jadi ya kalau kita bermudah-mudahan untuk membaca atau mendengarkan tentang perselisihan tersebut, maka jangan sampai ada kebencian atau keburukan yang masuk ke dalam hati kita terhadap para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, apalagi informasi tersebut informasi yang tidak benar, informasi yang ditambah, riwayat-riwayat yang lemah, dan ini sangat banyak sekali di dalam buku-buku sejarah yang ditulis oleh orang-orang yang rusak akidah mereka. Kemudian pemirsa kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, beliau melanjutkan dengan pembahasan yang lain. Beliau mengatakan, wa idza sami'ta ar-rajula yat'anu 'alal athar
aw yaruddul athar aw yuridu ghairal athar fattahimuhu 'alal Islam. Jika engkau melihat ya seorang yang menikam atau mencela hadis-hadis Nabi SAW atau menolak hadis-hadis Nabi SAW atau menginginkan selain hadis-hadis Nabi SAW, ya, fattahimu al-Islam. Dan Allahu a'lam, yang dimaksudnya adalah kelompok Qur'aniyun, orang-orang yang mengaku ya hanya ingin mengambil Al-Quran, dan ini pun sudah diperingatkan oleh Nabi SAW. Ya, jangan sampai kata Nabi SAW, ya nanti datang suatu zaman ada orang yang yattaki ala arikatihi, ya dia berdiri atau duduk di atas sofanya, dipan-dipannya, dan apabila datang kepadanya hadis Nabi SAW, dia mengatakan saya tidak menerima kecuali Al-Quran. Maka ketahuilah bahwasanya Nabi SAW diberikan Al-Quran wa mithluhu ma'ahu, dan seperti dengannya yaitu wahyu, yaitu sunnah. Karena Allah Ta'ala mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam tidak berbicara dari hawa nafsunya. Apa yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran sendiri. Ya Allah mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi SAW, sampaikan oleh Nabi SAW kepada kalian, maka terimalah, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang maka tinggalkan. Man yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul berarti dia tetap mentaati Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul ulil amri minkum. Ya wahai orang-orang beriman, taati Allah, taati Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Ini semua dalil-dalil yang sangat tegas yang mewajibkan kepada kita semua untuk tidak membeda-bedakan Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Adapun As-Sunnah, hadis-hadis Nabi SAW perlu diperiksa. Apabila hadis itu sahih atau hasan, maka wajib untuk kita menerimanya. Kalau hadis itu dhaif, apalagi palsu, maka kita tolak. Wala tasyukka annahu sahibu hawan mubtadi. Siapapun yang menolak hadis-hadis Nabi SAW, menolak sunnah, maka dia adalah pengikut hawa nafsu dan mubtadi'. Bahkan ya jika dia menolak seluruh sunnah, maka dia adalah orang yang keluar dari Islam. Wa ala man najara sultan la yunqisu faridatan min faraidillahi allati iftaradaha ala lisani nabiyhi sallallahu. Beliau kemudian menegaskan kembali tentang wajibnya bagi kita semua untuk taat dan patuh kepada penguasa meskipun dia adalah seorang yang zalim dalam kepemimpinannya. Beliau mengatakan, dan ketahuilah bahwasanya kezaliman penguasa la yunqisu faridatan min faraidillah, tidak mengurangi dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semua melalui lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Kita wajib tetap taat, patuh dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang bukan maksiat. Selama kita diperintahkan untuk kebaikan, selama kita tidak dilarang salat, tidak dilarang zakat, tidak dilarang berpuasa, tidak dilarang haji, ya, bahkan haji masih diatur oleh penguasa, dan rukun-rukun Islam yang lainnya, ya, maka wajib bagi kita untuk tetap tunduk dan patuh kepada penguasa tersebut. Karena kezaliman yang dia lakukan, dia sendiri akan mempertanggungjawabkan ya, kezaliman-kezaliman tersebut. Wa tatawwu'uka wa birruka ma'ahu tamun insyaallah. Dan jika engkau salat, ya, menunaikan zakat, berpuasa, berhaji di belakang mereka atau di bawah pengaturan mereka, tetap sempurna pahalanya. Ya'nil jama'ata wal jum'ata ma'ahum, termasuk ya salat jamaah ya di bawah kepemimpinan mereka atau di belakang mereka atau di belakang imam-imam yang mereka tetapkan sebagai imam. Juga salat Jumat ya bersama mereka, wal jihad ma'ahum, kalau mereka menyerukan dan memanggil untuk berjihad melawan orang-orang kafir ya, yang harbi yang menyerang kaum muslimin, wa kullu syai'in minat ta'at, dan semua ketaatan-ketaatan yang mereka ajak kita untuk melakukannya, fasyarikhum fihi falakaniyatuka, maka ikutilah. Inilah yang dimaksud dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, innamat ta'atu fil ma'ruf. Kita taat kepada penguasa selama itu kebaikan, selama itu bukan dosa, selama itu bukan maksiat, maka selama dia muslim wajib bagi kita untuk taat kepada mereka dalam hal-hal yang bukan
perbuatan dosa. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan, wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Jika engkau melihat ada seorang yang selalu menjelek-jelekkan penguasa, selalu merendahkan, mencela, menghina, apalagi di tempat-tempat umum, di media sosial, di mimbar-mimbar, maka ini tanda keburukan naz'ah kharijiyah wa naz'ah i'tizalah. Ini sifat-sifat khawarij, sifat-sifat mu'tazilah, yang diantara pokok penyimpangan mereka adalah al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Yang dimaksud mereka adalah al-khuruj ala sultanil zalim atau al-jair, memberontak melawan penguasa yang zalim meskipun dia masih muslim. Mereka orang-orang khawarij dan mu'tazilah ya menyuruh dan mengajak manusia untuk memberontak kepada mereka. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menegaskan dalam buku-buku akidah mereka wajibnya untuk tetap tunduk dan taat kepada penguasa zalim ya dalam perkara yang bukan maksiat selama dia masih muslim. Maka apabila ada orang yang selalu ya kerjaannya mencela penguasa, menjelek-jelekkan, memberitakan keburukan, apalagi ya, berita-berita dusta tentang mereka, maka itu ciri dia adalah pengikut hawa nafsu. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan bis-salah fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Sebaliknya, apabila ada seorang yang selalu mendoakan kebaikan kepada pemimpinnya, kepada pemerintahnya, kepada penguasanya, ya sebagaimana yang sering kita dengar di mimbar-mimbar di dua kota suci, Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina. Ya Allah, perbaiki pemimpin kami, pemerintah-pemerintah kami. Allahumma hayyi lahum al-bitanatas salihah allati tadulluhum 'alal khair wa tu'inuhu 'alai. Ya Allah, jadikan orang-orang di sekitar mereka, menteri-menteri mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang menunjukkan kepada mereka kebaikan dan membantu mereka untuk melakukan kebaikan tersebut. Allahumma, ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang selalu berusaha mengikuti petunjukmu, mengamalkan kitabmu dan mengamalkan sunnah nabimu. Ini adalah perkara yang sangat baik yang seharusnya dilakukan oleh para khatib-khatib, ya, mendoakan kebaikan kepada penguasa mereka. Dan ini adalah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri pengikut sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini juga berdasarkan ya ucapan ulama tabi'ut tabi'in yang sangat terkenal, yaitu Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah ma ja'altuha illa fi sultan." Ini adalah ucapan yang sangat populer yang diucapkan oleh Fudail bin Iyad dan juga diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau berdua pernah mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah ma ja'altuha illa fi sultan." Beliau mengatakan, seandainya aku mengetahui ada satu doaku yang mesti diterima, mesti dikabulkan, maka aku peruntukkan untuk penguasa. Ketika ucapan tersebut diucapkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, ditanyakan kepada beliau, "Ya Aba Ali," kunyah beliau adalah Abu Ali, "Fassir lana hadha," jelaskan, terangkan apa maksud engkau mengatakan demikian. Kenapa kalau engkau mengetahui ada doa yang mesti dikabulkan atau pasti dikabulkan, maka engkau serahkan atau peruntukkan doa tersebut kepada pemimpin dan penguasa? Beliau mengatakan, "Idza ja'altuha fi nafsi lam ta'duni." Kalau saya berdoa untuk diriku, untuk kebaikan diriku, untuk kebaikan ya pribadiku, maka kebaikan itu hanya akan aku dapatkan sendirian. Wa idza ja'altuha fi sultan salaha fa salaha bi salahihil ibad wal bilad. Namun kalau aku doakan pemimpin, penguasa, maka dia akan baik, dan dengan kebaikan pemimpin tersebut maka negara dan rakyat akan baik semuanya. Ya. Karena seorang pemimpin apabila menyerukan kepada kebaikan dan mewajibkan dan mengharuskan ya rakyatnya, orang-orang yang di bawah kekuasaannya untuk melakukan hal-hal yang baik, maka mereka tidak ada pilihan kecuali mereka taat. Karena apabila mereka tidak taat, mereka akan dihukum. Dan kata
perkataan salaf yang terkenal, ma yaza'u bis sultan aktsar mimma yaza'u bil Quran. Banyak orang yang melakukan ketaatan atau berhenti dari keburukan karena takut penguasa. Lebih banyak daripada orang ya berhenti karena nasihat Al-Quran, karena ujangan Al-Quran. Karena kebanyakan orang takut dihukum ya oleh penguasa, sehingga mereka tidak berani untuk merampok, mencuri, ya, dan melakukan kejahatan-kejahatan lain. Ya, ini makna dari ucapan beliau, "Lau kanat li da'wa mustajabah ma ja'altuha illa fis sultan." Kalau aku mempunyai doa yang aku mengetahui doa itu pasti dikabulkan, maka aku peruntukkan untuk pemimpin. Dan juga yang diriwayatkan dari banyak ulama kita, mereka senantiasa mendoakan pemimpin mereka siang dan malam. Karena apabila pemerintah itu baik, maka kebaikan mereka akan tersebar dan dirasakan oleh seluruh rakyatnya. Ya. Bahkan selain kaum muslimin pun akan merasakan keadilan pemimpin yang baik. Fa'umirna an nad'u lahum bis-salah wa lam nu'mar an nad'u lahum wa injar wa zalam. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, kita diperintahkan untuk mendoakan kebaikan untuk mereka, dan kita tidak diperintahkan untuk mendoakan keburukan meskipun mereka zalim, ya, meskipun mereka keluar dari ketaatan. Li'anna dhulmahum wa jawrahum ala anfusihim. Karena kezaliman yang mereka lakukan, mereka akan tanggung sendiri, ya, dosanya, akibatnya. Mereka akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, wa salahahum li anfusihim walil muslimin. Tapi kalau mereka berbuat kebaikan, berbuat adil, maka manfaatnya dan pengaruhnya akan dirasakan oleh mereka dan oleh seluruh kaum muslimin. Dan di antara bentuk nasihat yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam sabda beliau, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Di antara bentuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, selain mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf, yaitu dengan cara mendoakan kebaikan untuk mereka. Maka ini salah satu ciri, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa mendoakan kebaikan kepada pemimpin mereka dan berhenti atau tidak membicarakan keburukan mereka, apalagi ya perkara-perkara yang dusta yang mereka sebarkan tentang pemimpin. Ini sangat berbahaya karena bisa memancing kemarahan rakyat dan menyebabkan mereka tidak taat, bahkan memberontak kepada penguasa, sehingga terjadi pertumpahan darah dan keburukan yang sangat banyak yang telah kita lihat apa yang terjadi di hampir sepanjang sejarah kaum muslimin. Mereka memberontak kepada penguasa yang mereka anggap zalim, sehingga yang terjadi adalah keburukan yang lebih besar. Runtuhnya negara mereka, terjadinya perang saudara, sehingga apa yang mereka inginkan dari kebaikan justru yang terjadi adalah keburukan yang semakin banyak. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kemudian beliau melanjutkan, wala tadhkur ahadan min ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna illa bi khair. Dan jangan menyebutkan satupun dari istri-istri Nabi SAW, ummahatul mu'minin, kecuali kebaikan. Ini juga masih berkaitan dengan pembahasan di awal kita tentang kelompok, ya, menyinggung kelompok yang mereka mencela sebagian istri-istri Nabi, mencela Aisyah, masih menuduh istri Nabi As-Siddiqah bintus Siddiq, Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dengan tuduhan yang dituduhkan oleh orang-orang munafikin, ya, tentang beliau berzina. Ini masih terus diangkat oleh sebagian kelompok yang menyimpang, yang bahkan dituduh sebagai pejuang saat ini. Ya, kalau kita periksa buku-buku mereka, mereka menuduh Ummahatul Mukminin Aisyah, Hafsah dengan tuduhan-tuduhan yang sangat hina, tuduhan sangat buruk. Nah, ini perlu kita untuk benar-benar waspada dari mereka, karena wajib bagi kita semua untuk mempelajari, ya, mengetahui siapa mereka. Jangan sampai ada di antara para pemirsa sekalian yang ternyata bahkan tidak mengetahui kecuali hanya sebagian kecil dari istri-istri Nabi SAW.
Maka ya di sini saya sampaikan ada kalimat yang mudah untuk kita hafalkan agar kita bisa menghafalkan siapa mereka, ya, nama-nama mereka. Dan ini sering diucapkan oleh guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah di majelis beliau, itu agar mudah bagi kita menghafalkan nama-nama istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, maka cukup bagi kita menghafalkan kalimat-kalimat ini. Hajaza sakhrun sam'ahu. Hajaza sakhrun sam'ahu. Hajaza, ha jim zai, sakhrun sa kha ra, sam'ahu sin mim ain dan ha. Hajaza yaitu Hafsah binti Umar bin Khattab, kemudian jim Juwairiyah bintil Harith, kemudian ra Ramlah binti Abi Sufyan. Za dulu. Hajaza, za dua. Zainab binti Jahash dan Zainab binti Khuzaim. Jadi ini sudah 4 ya. Kita menghafal hajaza saja, maka kita akan menghafal 4 dari nama-nama istri Nabi alaihi salatu wassalam. Ha Hafsah binti Umar bin Khattab, jim Juwairiyah bintil Harith, dan ra Ramlah binti Abi Sufyan yaitu Ummu Habibah. Za dulu. Zainab binti Jahash dan Zainab binti Khuzaimah. Hajaza. Nah, kemudian Sakhrun, Sa Safiyah binti Huyai bin Akhtab, kemudian Kha adalah Khadijah binti Khuwailid, dan Ra Ramlah binti Abi Sufyan, ya, Ummu Habibah. Maka ya sudah 7. Kemudian Sam'ahu, ya, Sin Sauda binti Zam'ah, Mim Maimunah bintil Harith, Ain Sam'ahu, Sin Mim Ain Aisyah binti Abi Bakar, dan Ha Hindun binti Abi Umayyah itu Ummu Salamah. Ya, 7 tambah 4 11. Ini adalah nama-nama ummahatul mukminin yang wajib bagi kita semua untuk mengetahui tentang sejarah mereka. Mereka adalah ibunda kaum mukminin di dunia dan di akhirat. Tidak boleh ada yang menikahi istri-istri Nabi meskipun Nabi sudah meninggal. Mereka bukan mahram secara nasab, tapi tidak boleh dinikahi karena mereka akan menjadi istri Nabi di dunia dan di akhirat. Dan mereka adalah wanita-wanita terbaik, wanita-wanita yang sempurna, wanita-wanita yang sepatutnya menjadi idola bagi para wanita di seluruh dunia, ya, terutama kaum muslimat. Tentang Khadijah binti Khuwailid, wanita terbaik yang pernah disampaikan salam dari Allah Azza wa Jalla dan malaikat Jibril kepadanya, karena tidak pernah sedikit pun mengangkat suara dari suaminya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang sangat sabar, yang sangat penyayang, yang benar-benar melayani suaminya dengan ya maksimal. Juga istri-istri Nabi yang lain yang terkenal dengan ibadah mereka, terkenal dengan sedekah mereka. Mereka adalah wanita-wanita yang terbaik yang mesti diketahui sejarahnya, ya. Dan yang paling pertama mengetahui nama-nama mereka, dan apa yang kita sampaikan tadi ya semoga menjadi perhatian bagi seluruh pendengar, pemirsa, ya. Hajaza sakhrun sam'ahu, Ha Hafsah binti Umar, Jim Juwairiyah bintil Harits, Za Zainab binti Jahash dan Zainab binti Khuzaim. Sakhrun Sa Safiyah binti Huyai, kemudian Khadijah binti Khuwailid, Ra Ramlah binti Abi Sufyan, dan Sam'ahu, Sin Sauda binti Zam'ah, Mim Maimunah bintil Harith, Ain Aisyah binti Abi Bakar, dan Ha Hind binti Abi Umayyah itu Ummu Salamah. Wajib bagi kita semua untuk memuliakan dan mengagungkan, dan tidak boleh mempercayai ya fitnah-fitnah dan tuduhan yang dialamatkan kepada mereka, karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka menjadi istri-istri Nabi sallallahu di dunia dan di akhirat. Kemudian beliau membahas lagi ya, pembahasan yang berkaitan dengan pemimpin dan penguasa. Ya, beliau berpindah-pindah antara sahabat, ummahatul mukminin, kewajiban kita terhadap penguasa dan pemimpin. Ya, beliau mengatakan wa idza ra'aita ar-rajula yata'ahadul fara'ida fi jama'ati ma'as sultan wa ghairi. Jika engkau melihat ada orang yang tetap menjaga salat berjamaah di belakang penguasa, atau orang-orang yang ditunjuk oleh penguasa sebagai imam ataupun selainnya, ya, tetap selalu mengikuti jamaah salat berjamaah
Tentu dimaksud bagi laki-laki, karena bagi perempuan maka kata Nabi alaihissalam, wassalatuha fi baitiha afdal, ya. Salatnya seorang perempuan di rumahnya itu lebih baik. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang wanita apabila ingin ke masjid, ya, selama dia tidak memakai wangi-wangian, selama tidak berhias dan bersolek, ya, terjaga dari fitnah, maka tidak boleh dilarang ke masjid. Wa buyutuhunna khairul lahunna, tapi rumah-rumah mereka lebih baik, ya, karena semakin seorang wanita tinggal di rumahnya, maka itu lebih baik baginya. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tinggallah wahai para wanita di rumah-rumah kalian, janganlah bersolek, berhias seperti bersoleknya wanita-wanita jahiliyah dahulu. Aqimna shalah wa atina zakah wa atina zakah wa atina Allah wa rasulah. Berikanlah salat, tunaikan zakat, taati Allah dan Rasulnya. Fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Orang yang senantiasa menjaga salat berjamaah, ya, terutama laki-laki yang dimaksud di sini, dan di belakang penguasa atau orang yang ditunjuk penguasa sebagai imam, maka dia adalah ahlus sunnah insyaallah. Wa idza ra'aita rajula yatahawan bil fara'id fi jama'ah in kana ma'as sultan. Tapi apabila ada orang yang tidak mau salat di belakang pemimpinnya, ya, atau orang-orang yang ditunjuk oleh penguasa, karena ya dahulu di zaman khilafah, ya, Islamiyah, zaman khulafa atau dan raja-raja setelahnya atau mamlaka setelahnya, mereka, ya, pemimpin-pemimpin atau imam ditunjuk oleh penguasa, bahkan sampai saat ini, ya, seperti mungkin di negara-negara Teluk, maka imam salat adalah orang-orang yang merupakan pegawai negeri atau orang-orang yang ditunjuk oleh penguasa untuk menjadi imam. Apabila ada orang yang ingin salat sendiri, ya, tidak mau salat di belakang mereka, mungkin karena mengkafirkan penguasa atau mengkafirkan imam tersebut, sebagaimana keyakinan sebagian takfiriyun, ya, orang-orang yang serampangan dalam mengkafirkan kaum muslimin, siapapun yang mendukung penguasa maka mereka adalah kafir, sebagaimana mereka mengkafirkan pemerintah mereka, sehingga mereka tidak mau salat bersama mereka salat sendiri atau membangun masjid sendiri atau musala sendiri. Fa'lam annahu sahibu hawa, ya, itu ciri jelas pengikut hawa nafsu, khawarij, yang mereka mengkafirkan pemimpinnya, pemerintahnya, orang-orang yang bekerja dengan pemerintah, dan semua yang mendukung pemerintah tersebut mereka kafirkan. Orang-orang ekstrim dalam mengkafirkan ini ada, ya, dari zaman dahulu sampai saat ini, dan juga ini peringatan bagi orang yang mudah-mudahan meninggalkan salat jamaah tanpa uzur, ya, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, athqalus salawat alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat, ya, diikuti oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat fajar. Apalagi di zaman Nabi SAW, ya, waktu itu adalah waktu yang gelap sehingga mereka tidak terlihat. Padahal mereka adalah orang-orang yang yura'unan nas, mereka orang-orang yang riya, ingin dilihat. Jadi kalau tidak terlihat mereka malas. Athqalus salat ala munafikin as-salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik salat isya dan salat fajar. Dan ini perlu kita periksa, ya, diri-diri kita, betapa kita melihat rumah-rumah Allah atau masjid-masjid kaum muslimin sepi di dua waktu salat ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang disinggung oleh Nabi SAW, orang yang berat untuk salat berjamaah isya dan salat berjamaah subuh, ya. Nah, kita dapati di negeri kita banyak dari masjid-masjid sepi di dua waktu salat ini. Juga, ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, wala qad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Dulu di zaman Nabi SAW kami melihat para sahabat, ya, melihat bahwasanya orang yang tidak terlihat salat berjamaah, mereka adalah orang-orang munafik yang jelas kemunafikan. Ya. Periksa, ya, diri kita masing-masing, ya, terutama para lelaki yang mereka bermudah-mudahan untuk tidak melaksanakan salat berjamaah, ya, malah salat berjamaah, bisa jadi ini adalah tanda kemunafikan yang perlu untuk kita waspadai. Kemudian beliau melanjutkan, wal halalu ma syahidta alaihi wa halafta alaihi annahu halal. Perkara-perkara yang halal adalah perkara yang engkau yakin itu halal. Ya, seperti
makanan-makanan yang halal, ya, seperti minuman-minuman yang halal, perkara-perkara yang halal, itu jelas dan kita berani bersumpah mengatakan air putih halal, kemudian makanan ini halal, makanan itu halal. Wa kadzalikal haram. Perkara-perkara yang jelas kata Nabi SAW, al-halalu bayyin wal haramu bayyin, ya. Khamar, zina, ya, bangkai. Ini adalah perkara-perkara yang jelas keharamannya. Babi, ya. Dan ada perkara-perkara yang jelas kehalalannya. Tapi wa bainahuma umur mustabihat. Tapi di antara halal dan haram ini ada perkara-perkara yang syubhat. La ya'lamuhu katsirun minan nas. Banyak manusia tidak mengetahuinya hanya para ulama. Maka sikap seorang muslim dalam perkara-perkara syubhat yaitu berhati-hati, ya, tidak menerjangnya, tidak memakannya, tidak menggunakannya. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Karena barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh dalam perkara yang halal, yang haram. Dan ya, terkadang ya seorang muslim, seorang mukmin yang punya keimanan yang lurus, ya, dia akan ragu untuk melakukan sesuatu yang dosa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-itsmu ma haka fil qalbi wa karihta ayattala'ihin nas. Di antara ciri perbuatan dosa yaitu yang sesuatu yang tidak enak di dalam hati kita dan malu untuk diperlihatkan, dipertontonkan oleh manusia. Jika ya ada perkara yang tidak enak dalam hati kita, ya, jika tentunya seorang muslim mukmin yang lurus akidahnya, ini dia bisa mengetahui perkara-perkara yang jelas halalnya, maka tidak perlu ada keraguan untuk menggunakannya atau memakannya. Sebaliknya juga perkara yang haram, maka tidak ada keraguan untuk meninggalkannya. Tapi di antara dua perkara ini ada perkara syubhat yang perlu untuk kita pelajari, tanyakan, ya, agar kita tidak terjatuh kepada perkara-perkara yang syubhat. Beliau juga mengatakan wal masturu man bana sitruhu. Orang yang ditutupi kesalahannya, tertutup kesalahannya, ya, tidak diketahui dia punya penyimpangan, kesesatan, maka dia adalah orang yang baik. Wal mahtuku man bana hitkuhu. Dan orang yang buruk, orang yang jelas ya, diketahui keburukannya. Dan tidak boleh kita berburuk sangka kepada kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni its. Wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Yakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Ya, jauhi kebanyakan prasangka, karena kebanyakan prasangka itu adalah seburuk-buruk atau sedusta-dusta ucapan. Nabi alaihi salatu wasallam juga mengingatkan kepada kita semua untuk selalu menutupi aib, ya, muslim. Yang kita ketahui, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib kesalahan seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat, ya. Tentu bukan hanya sekedar menutupi, kita juga menasihatinya, ya. Di antara kita dengan dia, dengan tidak mengumbar, tidak menyebarkan aib tersebut, tapi kita tutupi dan kita berusaha untuk menasihatinya yang empat mata. Karena Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan keburukan, ya, kekejian di tengah-tengah orang-orang yang beriman, ya, menyebarkan berita-berita buruk, lahum adzabun alimun fid dunya. Allah mengancam mereka dengan azab yang pedih di dunia, wallahu, bahkan di akhirat, ya, dunia wal akhirah, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun, dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ini ya beberapa nasihat-nasihat di kitab Syarhus Sunnah yang beliau sebutkan, yang perlu untuk menjadi perhatian kita semua, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk berada di atas kebenaran, mendakwahkan kebenaran, dan mengetahui yang batil dan meninggalkan kebatilan tersebut. Barakallahu fikum, dan saya kembalikan kepada MC yang ada di studio. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema mencela sahabat Nabi SAW, salah satu tanda kesesatan.
Nah, ikhwati Islam wazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang masuk di kesempatan ini dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim terhadap peperangan dua negara yang masih berseteru sampai sekarang? Satu negara mayoritas Syiah dan negara yang satu mayoritas Yahudi. Apakah boleh mendoakan kehancuran bagi kedua negara tersebut? Dan apakah Syiah dan Yahudi tetap akan ada sampai datangnya hari kiamat dan mereka selalu membuat kekacauan di dunia? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya, tentunya kita mengetahui bahwasanya kejadian yang terjadi saat ini di antara negara-negara yang kita ketahui mereka memang punya kezaliman terhadap kaum muslimin, maka kita ya tidak perlu untuk membela siapapun dari mereka ya. Kita mendoakan keselamatan bagi kaum muslimin dan mendoakan juga agar negeri kaum muslimin tetap terjaga keamanannya, terjaga kedamaiannya, karena kita ketahui bahwasanya apa yang terjadi saat ini mudaratnya bukan hanya kepada dua negara tersebut, tapi berpengaruh secara umum kepada negara-negara yang ada di dunia ini. Maka yang kita lakukan adalah mendoakan kebaikan kepada negeri-negeri kaum muslimin dan kehancuran kepada orang-orang yang menzalimi mereka, memusuhi mereka, dan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla ya. Kita doakan kebaikan kepada negeri-negeri kita, negeri-negeri kaum muslimin, keamanan, kedamaian di negeri-negeri mereka, dan kehancuran kepada orang-orang yang memusuhi kaum muslimin, mencela dan menghina para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya ya wajib bagi kita semua untuk terus ya mempelajari akidah yang benar sehingga kita tidak salah dalam membela yang siapa yang seharusnya kita bela, karena kita ketahui bahwasanya justru ya yang terjadi saat ini fitnah yang sangat besar, yang sebaiknya bagi kita yang tidak punya pengetahuan yang mendalam tentang apa yang terjadi untuk menutup ya mulut kita ya, menahan tulisan kita, menahan lisan kita, jangan sampai kita salah dalam berbicara dan bertindak, berucap. Karena kita ketahui ya apapun yang terjadi di dunia saat ini, maka pengaruhnya bukan hanya kepada yang berselisih dari negara-negara tersebut, tapi berpengaruh secara umum kepada seluruh negeri kaum muslimin. Maka kewajiban kita secara umum mendoakan ya, agar negeri-negeri kaum muslimin tetap aman, tetap damai, dan kehancuran bagi orang-orang yang menzalimi dan menindas mereka. Barakallahu fikum. Nah, Wafiq barakallah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Nah, ikhwata Islam wazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Toro di Mesuji, Lampung. Ya, silakan Pak. Ini Ustaz yang ingin saya tanyakan. Di tempat kami itu diadakan pengajian akbar. Ya. Namun penceramahnya itu perempuan, itu ustazah itu. Apakah termasuk kami ini orang sombong apabila nggak mendatanginya? Mohon pencerahannya. Ya, baik. Itu saja Pak pertanyaannya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya rahimahullah pernah mengatakan, inna hadal ilma din fanzur amman ta'khudhu dinak. Sungguhnya ilmu ini adalah agama kita. Maka wajib untuk kita perhatikan dari mana kita mengambil sumber agama kita. Ya, karena agama kita ini adalah darah daging kita, bahkan lebih penting daripada jasad kita, karena menyangkut keselamatan kita di dunia dan di akhirat kalau kita salah dalam mengambil referensi dalam beragama. Sehingga ya sebelum kita menghadiri
kajian, ceramah, tabligh akbar apapun, maka kita wajib untuk memeriksa ya penceramah, pemateri, ya apakah dia benar-benar berada di atas akidah yang lurus, di atas manhaj yang benar, ya, sehingga ketika kita menghadiri kita benar-benar mendapat faidah. Dan ya tentunya seorang wanita ya ditampakkan di tengah umum, dihadiri oleh laki-laki, wanita campur baur, ini merupakan salah satu ciri dan tanda bahwasanya ada penyimpangan di dalam acara tersebut. Ya. Nah seharusnya para wanita yang menceramahi para wanita ya di tempat tertutup, yang tidak dalam terbuka, tempat terbuka disampaikan oleh banyak manusia, mengangkat suara, ya. Makanya wanita tidak disyariatkan untuk adzan, karena ya adzan itu mengangkat suara. Mereka juga tidak disyaratkan berjihad, sholat juga dianjurkan di rumahnya. Sehingga kalau justru menjadi pemateri tabligh akbar ya di tempat terbuka, dihadiri oleh manusia yang banyak, apalagi tidak dipisahkan antara laki-laki perempuan, ini ya merupakan ciri-ciri atau tanda bahwasanya ada penyimpangan dalam acara tersebut. Maka bukan mungkar bagi kesombongan apabila tidak hadir karena ada keraguan dalam acara-acara yang demikian. Barakallah. Nah, Muhafiq Barakallah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Ian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana ciri fisik dari kelompok takfiri yang ada saat ini, Ustaz? Apakah mereka tetap melakukan sholat berjamaah juga di masjid? Mohon nasihatnya, terima kasih. Mereka yang benar-benar ekstrim tidak akan mau sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Ya. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwasanya mereka telah keluar dari Islam. Sehingga muadzinnya, orang yang hadir salat berjamaah tidak sah salatnya, sehingga mereka tidak mau salat bersama mereka kecuali mereka yang imam atau di masjid-masjid mereka. Dan tentunya kelompok takfiri atau orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin secara serampangan ini juga bertingkat-tingkatnya. Di antara mereka ada yang tidak sampai mengkafirkan semuanya, hanya mengkafirkan presidennya saja atau mungkin hanya dengan menteri-menterinya. Tidak sampai, tapi sebagian mereka sampai seluruh pegawai negeri, seluruh tentara dan polisi mereka kafirkan, sehingga mereka anggap yang Islam hanya yang sependapat dengan mereka dan kelompok mereka saja. Tapi ada juga yang tidak sampai ya demikian, sehingga ini tentunya bertingkat-tingkat ya. Tapi yang ekstrim mereka tidak akan sholat, mereka membangun masjid sendiri dan mereka akan sholat sendiri atau sholat di rumahnya. Atau mereka memang orang-orang yang hidup di hutan-hutan, ya, berusaha bagaimana membuat kacau di negeri kaum muslimin, membom di sana-sini. Nah, ini tentunya ciri-ciri dari kelompok takfir yang ada di zaman ini, yang mereka banyak tinggal di hutan, ataupun ketika mereka masuk ke kota-kota, mereka membawa bom untuk membom di tempat-tempat yang mereka anggap bahwasanya itu adalah orang-orang yang non-muslim semuanya, atau mendukung orang-orang kafir harbi. Padahal kita ketahui bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man qatala mu'ahidan lam yarih raihatul jannah." Barang siapa yang membunuh kafir yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Yang boleh diperangi dari kaum kufar adalah kafir harbi, mereka yang benar-benar terang-terangan menyerang negeri kaum muslimin, sehingga mereka adalah orang-orang yang boleh untuk diperangi ketika kaum muslimin mempunyai kekuatan ya yang sama, yang seimbang atau lebih kuat. Tapi ya di waktu perdamaian, perjanjian damai antara dua negara atau banyak negara, maka tidak boleh seorang untuk membunuh ya siapapun dari non muslim yang masuk ke negeri kaum muslimin dengan perjanjian damai, karena diancam dengan sabda Nabi SAW, barang siapa yang membunuh kafir yang mu'ahad punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, lam yarih raihatul jannah, tidak akan mencium bau surga. Ini dosa besar, yang mana banyak dari kelompok takfiri tersebut tidak peduli dengan hal ini dan tidak mengetahui, bahkan mereka mendisipati oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih, hudathul asnan sufahul ahla, mereka anak muda dan punya akal yang lemah, ya, ilmu yang lemah. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum.
mereka baca Al-Quran tapi tidak paham, ya, tidak melewati tenggorokan mereka, tidak sampai ke hati mereka, sehingga mereka sudah ada di zaman sahabat pun mereka mengkafirkan para sahabat, ya, mengkafirkan sahabat Ali, sahabat Utsman, mengkafirkan Muawiyah, Amr bin As radhiyallahu taala anhu, dan mereka terus akan ada sampai hari kiamat, karena memang ya dikabarkan oleh Rasulullah setiap keluar mereka terus dihabisi oleh kaum muslimin atau perintah kaum muslimin, dan sampai ya nanti muncul Dajjal, juga pertanyaan pertama tadi, sampai muncul Dajjal sehingga mereka akan menjadi pengikut Dajjal. Barakallahu. Nah, terima kasih jazakallahu khairan Ustadz atas jawaban yang disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustadz. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya, apa yang kita pelajari dari kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari adalah kitab yang sangat bermanfaat, yang mesti untuk selalu kita ulang-ulang, kita kaji, ya, karena banyaknya fitnah-fitnah yang terjadi di zaman ini, yang mana ya banyak orang-orang yang tertipu dengan slogan-slogan ya jihad atau menyerang kaum kufar. Ternyata mereka sendiri punya penyimpangan yang sangat parah. Mereka adalah orang-orang yang siang dan malam mencela sahabat-sahabat mulia Abu Bakar, Umar, Utsman, dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau kita tidak mengetahui akidah yang benar dan akidah yang mereka yakini, bisa jadi kita tertipu membela mereka, mendukung mereka, padahal mereka adalah musuh-musuh kita juga dan musuh Islam, musuh kaum muslimin. Maka wajib bagi kita untuk selalu bersemangat mempelajari buku-buku akidah yang dituliskan oleh ulama kita sejak dahulu, agar kita tidak mudah terombang-ambing ketika berada di zaman fitnah. Barakallahu fikum. Dan kita tutup. Subhanakallah bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidhahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Nah, ikhwata Islam wajazakumullah. Demikian program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari berkaitan dengan tema di kesempatan ini, yaitu mencela sahabat Nabi SAW, salah satu tanda kesesatan. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya Rabbal Alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM.